akan memberikan kuis kepada kalian. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian, kemudian kalian menjawab, dan selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit ulasan mengenai materi yang kita bahas minggu kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama untuk kalian, nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Iya, Bu. Yang bisa menjawab nanti bisa mendapatkan nilai tambah. Baik, Bu. Yang pertama, komoditas perdagangan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sangat melimpah, yang menjadi alasan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siapa yang masih ingat? Untuk mencari rempah-rempah. Nah, benar. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah karena Indonesia memiliki iklim apa? Ada yang tahu? Tropis. Nah, keberadaan musim hujan dan musim kemarau memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, hal tersebut sangat berbeda dengan keadaan iklim yang ada di Eropa. Di Eropa ini memiliki 4 musim. Ada yang tahu apa saja? Bisa disebutkan, Enda? Musim semi, musim dingin, musim panas, musim gugur. Nah, ada 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Sehingga menyebabkan persediaan rempah-rempah yang ada di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan sebagai obat-obatan. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 2 ya. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas dengan menjalankan beberapa kebijakan politik. Nah, kebijakan tersebut disebut apa sih? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah David Attenborough. David Attenborough di sini dijalankan dengan berbagai tipu muslihat sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Kemudian Belanda juga memaksa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Nah, salah satunya dilaksanakan dengan cara David Attenborough. Pertanyaan selanjutnya yaitu, VOC merupakan kongsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian menyatukan perdagangan rempah-rempah yang ada di wilayah timur. Siapa yang tahu salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh VOC adalah? Saya hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, benar. Jawabannya adalah hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Di sini VOC merupakan kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda yang berdiri pada tahun 1602 dengan gubernur jenderal pertama adalah Peter Booth. Nah, VOC juga memiliki beberapa hak istimewa. Yang pertama yaitu hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki atau merupakan daerah jajahan yang mereka miliki. Yang keempat yaitu melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima yaitu hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli merupakan salah satu bentuk perdagangan yang dapat merugikan orang lain, tapi lebih banyak merugikan warga pribumi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, menjelang abad ke-18, kejayaan dan kesuksesan yang telah diraih oleh VOC menghadapi beberapa masalah, berbagai kendala dan permasalahan yang cukup rumit. Kendala atau permasalahan yang dialami oleh VOC berhubungan mengenai masalah kesulitan dalam hal keuangan. Pemerintah Republik Batav membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799.
Ada yang tahu kah apa sih yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kemunduran VOC? Ada yang tahu kah? Saya tahu. Apa jawabannya? Banyaknya pengawal VOC yang melakukan korupsi. Ya, di sini jawaban adalah banyaknya pengawal VOC melakukan korupsi. Kendala atau permasalahan utama yang dihadapi oleh VOC mengenai masalah keuangan. Kemudian ada juga masalah atau faktor-faktor lain yang menjadi kendala bagi VOC dan sehingga mengalami kemunduran. Yang pertama yaitu VOC semakin lemah dalam hal keuangan karena banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya perang. Kemudian ketatnya persaingan dagang dengan kongsi yang dimiliki oleh Inggris, yaitu The East India Company atau biasa disebut dengan EIC. Kemudian perubahan politik Belanda yang demokratis dan liberal berubah menjadi perdagangan bebas. Kemudian yang terakhir yaitu membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan pengawasan dalam daerah kekuasaan VOC. Nah, tersebut sedikit ulasan mengenai kemunduran yang terjadi bagi VOC. Nah, sekian kuis pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita mulai membahas mengenai pergerakan nasional atau perubahan masyarakat yang terjadi pada masa penjajahan. Pertemuan kali ini dapat kita ambil kesimpulan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia menyebabkan kolonialisme dan imperialisme. Pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, masyarakat Indonesia mengalami banyak sekali perubahan, terutama dalam aspek geografi, ekonomi, pendidikan, dan politik. Usaha bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Benar, 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah bangsa Indonesia hidup dalam kemerdekaan hingga saat ini. Nah, sudah sepatutnya kalian terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mengisi pembangunan untuk mencapai kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.